Ah. Di Sokoyoso itu masih ada budaya pengantin baru diintip sama warga. Bukan budaya lah itu. Kebiasaan. Ketemu bokap gue dan gue bilang, gue ngeluh. Beh, abis nikah susah amat ya. Uang nggak ada, kerjaan nggak ada, harus gimana? Dan bokap gue itu cuman ketawa. Mana ya? Mbak. Udah cariin dari tadi. Wah, jangan dicariin dong. Ayah bikin Spesial. spesial banget buat Nda. Ini kan kita udah 13 tahun kita nikah. Nda sering layanin ayah, Ya. anak-anak. Sekarang ini di momen yang spesial, ayah gantian, ayah yang nyiapin makan buat Nda. Alhamdulillah. Mau disuapin nggak? Mau lah. Suami Ini apa yang ini? ini carbonara. Creamy ya? Ayah tahu banget kesukaan Nda tuh. Wah, diaduk dulu ya Nda. Iya. Ini abang-abangan gue, ini salah satu menu favorit bini gue. Makanya gue pengen banget nyuapin dia ya. Ah. Ayah dulu takutnya ada masalah beracun, biar ayah duluan yang berkorban demi Nda. Iya. Alasannya padahal gue lapar. Bisa ya bikin itu. Bisa. Ayah tuh jangankan bikin ini ya, bikin Nda bahagia seumur hidup aja ayah mampu Nda. Hati-hati berecetan. Enak nggak? Enak nggak rasanya? Ini makanannya juga enak banget ya, dan suasana tempatnya juga luar biasa. Kita ada di perkampungan, ini di sekitar perbatasan antara Depok dengan Tangsel. Tapi kita kalau di sini suasananya kayak nggak di daerah Tangsel. Ini kita seolah-olah kayak ada di daerah puncak ya. Suasananya, alamnya. Dan ini kita ada di titik temu kafe. Tempatnya emang masuknya agak jauh, tapi kalau udah di sini pokoknya kita hangout banget deh. Ini lunch spesial kita ya, Iya. 13 tahun kita nikah. Nah, abang-abangan gue, adik-adikan gue, kita lanjutin cerita bagaimana gue menjalani hidup dari pacaran, tunangan, menikah. Nah, kita kemarin udah cerita tentang menikah ya, yang penuh dengan perjuangan. Sekarang kita cerita tentang begitu selesai menikah, ada kejutan yang luar biasa, surprise dari warga kampung Sokoyoso. Apa tuh? Ternyata abang-abangan gue, adik-adikan gue, di Sokoyoso itu masih ada budaya pengantin baru diintip sama warga. Bukan budaya lah itu. Kebiasaan yang nggak bisa hilang. Kan ya, ceritanya gini nih, begitu menjelang pukul jam 9 malam, menjelang jam 9 malam, udah tahu itu kan, saatnya pengantin baru akan melaksanakan kewajibannya. Tetapi apa yang terjadi? Bentar nih, ada pesawat lewat nih. Biarin. Nah, kita nyuap dulu biar makin penasaran kan serunya malam pertama kali gue tidur dengan sepasang suami istri. Jadi waktu itu tuh ini tukang genset ya, jagain genset waktu itu ya. Jadi kamar pengantin baru gue itu sebelahnya kebun. Kebun itu ditaruh buat naruh panggung dangdut sama genset. Dan jendelanya itu masih jendela zaman dulu yang bisa, yang 3 tumpuk itu yang bisa dibuka dari luar. Kalau orang Jerman bilang itu kaca nako. Nah, itu kan pas kita mulai masuk ke kamar, sudah beres-beres, sudah sholat isya, kita mau mulai tidur nih. Tapi di luar itu kita lihat banyak kepulan asap rokok.
Dan bara. Bahan bara rokok itu kita lihat, kok makin lama makin banyak deket jendela dan makin deket. Biar makin penasaran bentar. Cul, tisu Cul. tisu. Nah, asik. Makin bikin penasaran kan? Nah, pas gue udah namanya suami istri nih, baru pertama kali tidur satu kamar. Biasa kan ya, kita mulai ya bercanda-bercanda gitu kan. Kepulan asap dan bara rokok makin mendekat ke jendela Nako. Akhirnya kita bikin jebakan. Kayaknya kita ada yang ngintipin ya ndak? Apa kita cuek aja biar pada seru gitu. Jangan ya, ndak malu. Gue sih nggak tahu malu ya. Namanya laki-laki. Akhirnya gue bikin jebakan, guling, jendelanya gue tutup dulu, burat. Begitu gue tarik jendela, burat, lampu gue matiin. Itu asap rokok pada jauh tiba-tiba, lari ke pohon-pohon pisang. Gue intip lagi kan, pada ngedeket lagi nih. Kayaknya seneng banget sih ngelihat pangeran bercumbu. Iya. Terus? Akhirnya gitu guling gue udah selesai tumpuk. Lampu gue matiin, selimutnya gue tutupin guling, gue goyang-goyang dari bawah sama bini gue. Tempat tidurnya kan besi kan ada suaranya tuh. Ngek. Makin deket tuh orang-orang tuh, makin deket tapi udah nggak pada ngerokok, kayak dia ketahuan nih. Cuman kita denger suara dia mau konsen kayaknya, mau konsen ngintipin kayaknya. Tapi suara sendal di lantai makin nyaring kan, srek. Ya, udah. Pas udah makin deket, tempat tidur gue goyang-goyangin, ngok. Pas udah makin deket, lampunya gue nyalain, cetek, bubar semua. Langsung pada lari orang-orang. Sebenarnya gue sampai pagi nggak ngapa-ngapain. Terus tapi paginya kan dia masih tugas ngangkut-ngangkutin si panggung itu ya. Diajak ngobrol tapi sama ayah kan? Gue ajak ngobrol, semalam banyak rokok ya di kebun. Orang-orangnya pelingusan ya? Orangnya pada malu. Itu serunya ya. Ternyata gue sampai pagi emang masih capek, lelah. Gue juga belum ngerti caranya. Nah, browsing dulu ya. Akhirnya keluarga gue kumpul, pagi mau pamit ke Jakarta. Pamit-pamitan, kita mandi di kali. Dan di situ gue mulai merasa sedih. Sedihnya? Jadi laki-laki benar-benar sudah menjalani kehidupan baru, menjadi suami dari seorang istri, keluarga mulai pulang, mulai berasa sedih. Ya Allah, di kampung orang, udah jadi suami orang, besoknya kita harus pulang ke Jakarta. Ya udah, akhirnya pamit-pamitan kita pulang ya. Nah, ya Allah, cerita yang kemarin tuh, yang ketemu orang gila segala macam, gue singkat aja. Sampai di sana kita nggak langsung ke rumah, kita ke rumah Babe. Kan? Ke rumah Babe dulu disuruh karena nginep. katanya pengantin baru nggak boleh kan langsung datang ke rumah, harus 3 hari dulu kalau nggak salah ya. Iya. 3 hari dulu nginep di rumah orang tua cowok. Ya udah di situ 3 hari, terus kita pulang ke rumah. Itu kita di rumah tuh bener-bener nggak ada sofa, belum ada sofa, belum ada peralatan dapur, piring gelas segala macam belum ada. Cuma ada satu kasur, itu pun ya kasur ya. Cuma ada satu kasur di kamar kita aja. Itu awal kita nempatin rumah tuh. Jadi gue tuh sebenarnya orang yang bahagianya agak tertunda. Tertunda itu udah di Pekalongan diintipin. Begitu di rumah Babe kita tidur. Kita juga 3 hari nggak ngapa-ngapain. Akhirnya begitu udah masuk ke dalam rumah sendiri, di situ nggak ngapa-ngapain juga. Di mana kasur atu, perabotan nggak ada. Terus dulu kan belum ada pesan makan online ya, jadi belum, kita harus emang bener-bener nyari sayur, nyari lauk kalau mau makan keluar gitu. Tapi ya indahnya ya emang kita di situ benar-benar berdua. Iya, itu indahnya. Tapi di sisi nggak indahnya, kurang indahnya. Emang strategi gue salah dulu ya. Gue pengen punya rumah, pengen punya mobil, nikah biaya sendiri, tabungan habis. Dan ternyata begitu kejadian gue nikah, semua acara strippingan gue tiba-tiba juga habis. Gue nggak ada duit dan nggak ada penghasilan. Tabungan tuh dah
tipis banget kayak badan adik ipar gua tuh, tipis banget tuh. Kita bingung ya, udah bingung, ini bayar listrik, cicilan mobil tinggal sekali lagi. Tapi Allah Maha Kuasa ya. Iya. Di saat gua ngembaliin mobil pinjaman ke rumah Pak Ismet, kita ngembaliin ke sana, Malah kita dikasih. dikasih uang yang jumlahnya itu kalau menurut kita gede banget ya. Dikasih makanan, dikasih pakaian, inget banget tuh. Gue pulang buka di mobil jumlahnya itu bisa bayar cicilan mobil dan bisa bayar listrik. Alhamdulillahnya. Alhamdulillahnya. Tapi persoalan nggak sampai di situ. Menjalani minggu-minggu pertama gue di rumah, gue nggak ada duit. Terus yang lebih menghujam perasaannya lagi. Jadi memang komitmen kita setelah nikah itu 3 bulan kita memang pengen berdua aja di rumah, nggak ada mbak. Memang sebenarnya sih ya nggak ada uang juga buat bayar mbak ya. Sebenarnya alasannya itu. Tapi kita emang komitmen, nanti begitu di Jakarta, ayah pengennya 3 bulan pertama kita benar-benar kita yang ngejalanin berdua. Keluarga keluarga ayah nggak boleh ada yang nginep, tetangga nggak boleh ada yang nginep, dan kita jangan pakai mbak dulu atau ada orang yang siapapun yang kerja di situ. Apa-apa kita belajar menyelesaikan berdua. Dan sedihnya gue lihat bini gue itu mantan pramugari, biasa tinggal di hotel, naik pesawat, nyuci makin penggilesan. Kan begitu hari pertama nikah bilang, ya pakaian kotor gimana? Ya kita nyuci. Ayo kita nyuci. Ya belum ada mesin cuci. Aduh mesranya. Nah begitu dia bilang beli mesin cuci, langsung gue ajak ke tokonya tuh. Ke tokonya sama Kobopeng, namanya Kobopeng di Cinangka. Kok kesini gitu kan? Iya kan sekalian kita mau beli piring sama itu wajan buat di dapur gitu. Emang di sini ada mesin cuci? Enggak, kita beli aja penggilesan dulu, manual. Akhirnya bini gue, mana dulu kan rumah gue terbuka banget kan, tetangga pada ngeliat gitu. Iya. Tempat cucinya. Belakangnya. Iya. Akhirnya tetangga gue tuh sering ngeliatin gitu ngintip. Ya Allah pramugari lagi nyuci, atasnya belum ada atapnya, panas-panasan nyuci gitu. Habis nyuci ngejemur, nyetrika. Gue jalanin berdua dan emang pada saat itu tiba-tiba kerjaan kita nggak ada ya. Iya. Jadi di rumah aja gue berdua. Iya, tapi sih alhamdulillahnya Nda emang dari dulu dari zaman sekolah emang nyuci sendiri jadi nggak kaget gitu, udah biasa. Nah, perasaan Nda gimana Nda? Nda bayangan nikah sama pelawak, artis, tiba-tiba begitu masuk rumahnya mesin cuci nggak ada, perabotan nggak ada dan nyuci sendiri. Kalau Nda sih ya mikirnya nanti akan ada uang pada waktunya. Nah ini abang-abangan gue, adik-adian gue, lu para istri yang baru. Ya ini bukan kita sombong ya, ini contoh aja, contoh baik dari istri gue. Punya keyakinan sendiri kalau hidup itu waktunya akan ada. Iya. Dan bener, jadi setelah 1 tahun ya gitu ya. Iya, sebelum 1 tahun ini, iya, sebelum 1 tahun ini, bini gue itu bener-bener kita nggak punya tabungan, nggak punya duit ya. Iya. Sampai gue tuh sempat disokong sama abang gue. Bang Taki itu sering ngirimin gue duit, ngirimin gue makanan, karena cuman dia doang yang tahu kalau gue nggak punya duit. Tetangga gue kemana percaya kalau gue nggak punya duit. Iya. Apalagi teman-teman ya. Iya, dan lucunya masih aja deh teman gue itu SMS minjem duit. Dan alhamdulillahnya kita sih nggak yang berhutang kemana-mana. Kita memang ya udah kita memang punyanya segini ya setiap hari kita makan ini dan nggak usah yang beli macem-macem gitu. Alhamdulillahnya kita juga nggak ngontrak rumahnya, jadi nggak mikirin bulanan buat bayar kontrakan. Piring di rumah gue tuh cuma ada 6, gelas 6, Setengah lusin, pokoknya setengah lusin semuanya. Kalau bagian ada tetangga datang atau ada teman gue datang, pinjem. Gue minjem tuh sama encing sebelah. Cing, piring kurang, pinjemin. Nah itulah suka dukanya di awal ya Ndak ya. Terusnya kan gue sebagai laki-laki ya, itu pengennya kan ngebahagiain istri pada saat itu. Bulan madu tuh pengen ngajaknya keluar kemana.
duit nggak ada, bayang-bayangan kerja juga belum ada. Sebenarnya gue waktu itu merasa bersalah karena bayangan dia kan nikah sama gue bisa bulan madu kemana, ternyata bener-bener 3 bulan itu di rumah nggak kemana-mana. Nggak gimana pada saat itu, Nda? Ya waktu itu sih Nda sih mikirnya ayah nggak akan diem aja gitu. Ayah pasti nantinya akan berpikir gimana caranya ngebahagiain Nda, gimana caranya memenuhi kewajiban ayah gitu. Ya Nda sih percaya aja, percaya dan berdoa. Kan memang kan harapan-harapan kita kan di doa itu kan nanti dikabulin sama Allah, ya alhamdulillah. Tapi Nda sempat merasa ternyata gue salah. Ya enggak lah, enggak kayak gitu lah. Kecuali emang dari awal ayah itu ngasih Nda uang berapa, mobil mewah gitu, dan tiba-tiba ayah drop gitu, Nda tinggalin tuh kalau kayak gitu. Tapi kan dari awal juga Nda udah tahu kalau pekerjaan ayah itu nggak selamanya ada di atas gitu, kadang juga ada di bawah. Karena orang tua Nda kan juga ngasih tahu kan, ya kalau udah milih suami itu nggak cuma senengnya aja, nanti susahnya juga kamu harus bareng-bareng ngerasain gitu. Tapi sempat kesel nggak, Nda? Di saat kita mau bayar listrik aja, tuh gimana nih? Ya sebagai seorang istri kesel sih kesel ya, cuma Nda juga berpikir aduh nyesel juga ya keluar dari pramugari gitu. Kalau misalkan Nda masih kerja kan seenggaknya masih bisa ngebantu gitu. Cuma Nda balik lagi, Nda percaya keadaan ini nggak berlangsung lama gitu, sebentar lagi juga pasti ada jalannya. Nah itu dia ya buat lu abang-abangan gue, adik-adikan gue, kalau jadi laki-laki juga jangan ego kayak gue. Gue merasa ego pada saat itu gue mampu, gue bisa. Berhenti aja kerja kalau mau nikah sama gue. Tapi pada saat-saat seperti itu, kita tuh juga butuh istri sebenarnya yang bisa menopang kehidupan suami. Bukan menopang sih, Apa? membantu meringankan kebutuhan suami. Bini gue tuh sampai sempat mikir apa ndak terbang lagi ya, biar ada penghasilan. Tapi di hati gue yakin ini ujian gue. Ya. Dan pada saat itu gue baru sekali ketemu bokap gue dan gue bilang, gue ngeluh, Beh, abis nikah susah amat ya, uang nggak ada, kerjaan nggak ada, harus gimana? Dan bokap gue itu cuman ketawa. Baru segini lu nangis, masalah hidup lu ke depan ini baru masalah segini. Nanti lu bakal ngadepin lagi masalah-masalah yang jauh lebih berat. Sekarang lu pulang, temuin bini lu, jangan pasang muka sedih, pasang muka lu sebagai laki-laki. Wah, di situ tuh gue langsung berpikir dari rumah bokap gue bisa ya dengan kalimat seperti itu. Ntar segalanya tuh waktunya ketemu. Nah, udah kan. Nah, terus waktu itu apa yang ayah usahain nih buat kita bisa bangkit lagi gitu? Pada saat itu sempat buntu. Pertama, apa gue jual tanah yang baru gue beli? Apa mobil itu gue tuker dengan mobil yang lebih grade-nya di bawahnya, sisa uangnya untuk bertahan hidup? Sempat diskusi sama Bang Taki. Tapi kata Bang Taki bilang, lu malu sama tetangga lu, sama teman-teman lu. Gara-gara nikah lu sampai ganti mobil, jual tanah. Jangan, selagi masih ada saudara yang bantu, gue bantu. Itu ayah makin kuat tuh. Oke, komitmen kuat. Ayah ke manajemen, cariin kerjaan lagi dong, cari kerjaan lagi. Ya pada akhirnya kerjaan itu udah mulai kelihatan dan mulai ada. Hidup mulai tertopang. Tapi ada satu masalah lagi gue sebagai laki-laki. Awal nikah 3 bulan itu udah persoalan hidup gue ekonomi kayak begitu keadaannya. Lebih stresnya lagi 3 bulan menikah. Istri gue belum ngisi-ngisi. Iya, kalau bagi orang lain sih nggak masalah ya 3 bulan gitu. Bahkan ada yang 1 tahun, 2 tahun menunda buat punya anak. Cuma karena usia ayah udah 31, jadi dia pengen abis nikah langsung punya anak gitu. Akunya langsung hamil. Itu bulan pertama
ya masih dapat. Bulan kedua masih lagi ya, bulan ketiga itu sempat telat 1 minggu kan, cuma di tes spek waktu itu belum ya. Terus kita ke dokter, pas ke dokter, Bu, ini memang masih samar, tapi kemungkinan ini ibu hamil, tapi masih kemungkinan kita tunggu minggu depan katanya gitu. Terus wah ya ini udah samar-samar nih, kita harus emang jaga gitu ya waktu itu ya. Terus akhirnya waktu itu ayah gimana tuh perasaannya? Kalau enggak sih deg-degan bro. Lo bayangin laki-laki sekuat gua, tenaganya kenceng, umur masih seru-serunya nih, 3 bulan kosong, stres juga kan. Waduh, apa perlu gua cek ya kemampuan gua sebagai laki-laki? Enggak, ayah sempat bilang apa ayah karena udah usia ya gitu kan. Ayah ngomong gitu enggak sempat mikir gimana tuh? Iya enggak, jangan-jangan iya gitu kan. Tapi maksudnya ya kalaupun emang dia nggak bisa ya udah kita jalanin berdua aja, kita bisa adopsi atau apa. Nda sempat kepikiran kayak gitu karena kan Nda PD-nya ya Nda masih 21 tahun dan Nda belum pernah berhubungan sama orang lain selain ayah gitu kan. Jadi ya kayaknya nggak mungkin kalau Nda yang mandul gitu. Gitu. Jadi pas tahu Nda hamil gitu kan, minggu depannya kita cek lagi ya. Cek Bu, lagi. Selamat ibu hamil gitu. Wah, itu perasaan gua di ruang periksa dokter tuh di daerah Ciputat. Jalan gua kayak ngambang. Gue laki-laki. Jalan gua perkasa. Yang pertama gua telepon rumah bokap gua. Beh, kenapa? Alhamdulillah Dian hamil. Pada seneng. Wah, selamat. Sini aja mampir ke rumah. Dengan senangnya kita ke rumah. Ada anak Be, calon cucu Babe nih dari anak laki-laki Babe. Ini generasi pertama dari Haji Mansur nih. Cucunya dari anak laki-laki. Udah seneng, ngobrol-ngobrol sampai sore. Begitu pulang, gua stres lagi. Gua nggak punya duit, bini gua buat ngidam. Itu pas masuk bulan kedua tuh. Bulan berikutnya dia ngidam itu pengen makan bubur. Semua bubur, pengennya bubur ayam, bubur kacang hijau, bubur sumsum, macem-macem bubur. Gue bilang, ini kalau jadi jangan-jangan laki-laki mentalnya bubur nih. Bubur mutiara tuh. Bubur mutiara. Duit bingung, gue telepon lagi abang gue. Ki, bini gue ngidam pengen ini. Duit gue kayaknya nggak ada deh buat cadangan bayar listrik sama beli kebutuhan. Yaudah ke rumah lu deh, mintanya bubur apaan aja. Dalam waktu sejam abang gue bawa kanan kiri semua bubur dibawain, dan gue ditinggalin duit 400.000. Nih buat pegangan lu. Wah, itu kayaknya ada malaikat yang datang ke rumah gitu. Ya Allah, makasih banyak ya Allah. Iya, setelah senang itu sebenarnya ada rasa sedih juga. Maksudnya ya Allah, masa sih istri yang ngidam bubur doang gitu, nggak dibeliin gitu kan. Cuma balik lagi ya kita bersyukur, maksudnya di balik kesusahan kita Allah masih kasih rezeki yang luar biasa. Aku hamil gitu, itu kan salah satu emang rezeki yang nggak ada harganya gitu, maksudnya nggak bisa dibeli dengan uang gitu, emang langsung anugerah dari Allah gitu. Nggak sedih nggak? Mau ngidam aja harus mikir. Nggak sedih, apalagi kan hormon orang hamil itu kan naik turun ya, jadi udah lagi hamil terus suami di rumah terus, nggak ada kerjaan, tabungan nggak ada. Anda mikir nanti lahiran gimana, nanti beli popok gimana gitu. Terus ya dikuatkan lagi, insya Allah Allah pasti ngasih nanti pada waktunya gitu. Bener kan? Tapi benar, semuanya berjalan dengan ajaib. Iya, pokoknya jangan takut ya. Jangan takut, setiap anak ada rezekinya masing-masing. Begitu menjelang kehamilan 4 bulan mau ke 7 bulan, tiba-tiba gue dapet strippingan 2 acara. Wah, itu langsung bahagianya gue. Ada lagi. Akhirnya gue di situ, kalau orang Betawi itu kaulan gitu. Iya, pas 7 bulanan ya. Pas 7 bulanan gue kayak pesta lah. Maksudnya semua orang gue undang, saudara gue undang. Karena gue hajatan nggak jadi. Iya. Itu awal kita bikin acara di rumah ya, dan alhamdulillah menurut Nda sih itu
mewah banget. Ya gimana nggak mewah kan? Tenda punya sendiri. Jadi itu Bang Taki dekor 7 bulanan itu super mewah, dan itu di ada adat Betawi gitu kan, yang disiraman terus diganti kain 7 kali, terus apa namanya, diorok-orok gitu ya. Itu Nah, itu kan udah Nda ngeliat sisi udah mulai kita ada ya, titik mulai temu ada bahagia. rezeki, Nda tuh mulai perasaan gimana tuh Nda setelah ternyata di usia kandungan si abang 7 bulan itu kita baru mulai pegang punya tabungan lagi tuh. Nda percaya anak bawa rezeki itu di situ. Anak bawa rezeki. Yang kita memang tunggu-tunggu kan, kita pengen punya anak gitu. Setelah 7 bulan kita ada rezeki kan, bener, pas banget pengen 7 bulanan, pas banget ayah dapat acara strippingan. Nda makin percaya, ya Allah berarti ngasih di saat waktu yang tepat gitu. Seneng ya, udah mulai seneng tuh ya, mulai seneng, kita mulai bisa main lagi ke rumah bapak, ke rumah saudara-saudara. Soalnya pada saat itu mohon maaf nih, kalau ada paman, bibi dari Pekalongan, setelah menikah kita nggak main ke rumah pada saat itu, maaf banget. Kita mau main ke rumah gimana, yang namanya pengantin baru Malu datang. sih sebenarnya ya. Malu. Malunya kan kita harus paling nggak kalau main itu bawa-bawaan, kita harus ngasih ponakan gitu ya. Kalau bilang kita lagi nggak punya pasti nggak percaya. Percaya. Iya. Dan ini sebenarnya juga lu ya, abang-abangan gue, adik-adikan gue, sebenarnya kita tuh salah. Memang 3 bulan itu kita belajar menyelesaikan sendiri. Tapi nggak bisa juga dalam sebuah rumah tangga itu kita menyelesaikan sendiri. Kita punya saudara, harus kita ngomong keadaan Iya. apapun juga. Benar-benar. Akhirnya kan selesai 7 bulanan, mau lahiran itu kita udah mulai sibuk belanja ya. Iya. Udah punya duit. Udah punya duit tuh, udah belanjanya juga yang ya lumayan grade-nya gitu ya. Iya. Baju-baju bayinya yang bagus-bagus, stroller segala macem. Mulai nyari-nyari rumah sakit, bini gue itu kayaknya udah mulai lupa nih. Waktu dia pakai penggilesan, waktu mau ngidam aja, mau beli bubur mikir, mau bayar listrik mikir. Udah mulai gaya tuh gitu, mulai punya tabungan. Nyarinya tuh udah mulai nyari rumah sakit lahiran aja udah milih-milih gitu. Pondok Indah, Brawijaya, pokoknya rumah sakit yang mewah-mewah. Cari semua, dicari semua. Puri Cinere Padahal ya. dia nggak akhirnya ya. sadar sebelah rumah tuh bidan. Dan itu biaya lahir di situ murah banget. Bilang di situ aja deh Nda, gitu murah. Oh, tapi gayanya dia, kita maunya dokter yang ini, yang ini. Tapi tetap pembukaan cek sama Eyang, pembukaan waktu itu kan, cek sama Eyang ke situ. Cuma kan kita kan pengen memang yang private kan. Ya itulah, tapi jujur ya, ini bukan gue flashback lagi, cuma gue biar pengen ngasih itu ke lo, abang-abangan gue, adik-adikan gue. Masa-masa ujian orang baru menikah itu beda-beda. Ada yang diuji secara ekonomi, ada yang diuji berantem Iya. mulu, ada yang diuji itu sakit, kata orang Betawi gitu. Ternyata kita ujiannya pertama kali nikah itu di ekonomi, dan diuji lagi nggak langsung hamil. Itu adalah ujian dari Allah biar rumah tangga itu kita kuat. Nah, Nda akhirnya menanggapi ujian-ujian itu gimana, Nda? Nggak sih nanggepinnya, kita tuh termasuk belum apa-apa gitu ya. Ada memang yang orang setelah menikah tuh lebih berat dari kita. Kita dihitung tuh cuma sekitar berapa bulan, 7 bulan lah ya, 7 nggak nyampe, bulan. iya 6 bulan lah kita diuji. Memang ayah nggak ada kerjaan gitu, kita memang harus dari bawah banget gitu. Nda yakin nantinya kalau misalkan toh kita di berapa tahun kemudian kita nggak ada, juga kita akan kuat dengan ujian itu, karena dari awal juga kita udah merasakan. Terusnya saking isengnya gue 3 bulan baru nikah, nggak ada kerjaan, nggak kemana-mana. Itu gue berdua, kadang-kadang berdua gue beli gaple, gue gaple main coret-coretan Iya, main muka, coret-coret. pakai bedak, gue kasih air. Saking pusingnya bulan madu kemana, nggak ada duit, itu main gaple. Yang kalah coret muka, pas sudah belepotan baru kita bersih-bersih di kamar mandi. Gimana tuh? Tapi ngilangin rasa stres nggak tuh? ngilangin sih bener. Kayak lupa aja kita nggak punya duit, lupa kita emang belum dikasih anak gitu waktu itu kan.
Terus emang ya itu tipsnya, kita berdua yang emang bener-bener jalan di situ dari awal gitu kan. Jadi kita juga yang bisa gimana ya cara bikin cara kita jadi lebih dekat, kita jadi bisa bercanda-bercanda bareng gitu. Akhirnya gue belajar, bini gue dalam keadaan susah aja, dia mau menerima gue dan menolong gue, menyokong gue, membantu gue. Apalagi dalam gue keadaan suka. Makanya gue langsung berprinsip, ya Allah, memang Engkau memberikan yang terbaik. Bayangin mantan pramugari harus ngepel, nyuci, masak, bantuin nyuci mobil, terus dalam keadaan ngidam, apa yang dia pengen buat ngidam, nggak ada duitnya buat beli. Dan uniknya bini gue salah satu ngidam yang paling berat, satu, dia pengen makan keong sawah yang disayur tapi udah mateng dari Pekalongan. Akhirnya nitip sama tetangga tuh, ceritain tuh gimana ayah stresnya tuh. Iya, ngidam kroco kalau di sana namanya tuh. Jadi ngidam kroco tapi yang udah dimasak mbah dari Pekalongan. Akhirnya untungnya ada tetangga dari sana, dititip lah ke sini. Jadi tinggal manasin. Nah, itu sih kalau Enda sih bayangannya pernikahan itu bukan cuma Enda nuntut hak Enda apa, ayah nuntut hak ayah apa gitu. Tapi masalah menurunkan ego masing-masing. Itu sih. Nah, ini cakep nih kalimat nih. Ini kalimat cakep banget nih. Gue nggak pernah ngajarin jujur. Ternyata dia pinter juga tiba-tiba ya. aja dapat. Coba diulangi lagi. Masih inget gak? Masih inget gak? Jadi pernikahan itu bukan cuma kita apa tadi? Kita menuntut hak Enda atau ayah menuntut hak ayah, tapi masalah kita saling bisa menurunkan ego kita masing-masing. Cakep ya, bininya siapa sih? Pantes saja ya, udah jadi bini ayah masih banyak yang suka ya. Iya. Itu masalahnya. Udah cantik, pinter lagi, sabar lagi. Nyari bini yang begini, nyari laki jangan yang begini. Apalagi yang begitu. Jangan lo. Yang gini nggak apa-apa, diambil yang baik-baiknya, yang jelek-jeleknya buang. Kalau nih kejelekan suami bisa ditutupi dengan rasa tanggung jawab dia sebagai suami. Nah, cakep. Buat apa lo punya suami ganteng kalau nggak tanggung jawab sama hidup lo? Nih, abang-abangan gue, adik dan gue, lu yang cewek, yang paling utama lu pilih sebagai laki itu adalah tanggung jawab dia sebagai suami. Yep. Ngapain menang ganteng? Pas bagian istri sakit nggak mau nganterin. Kalau gue jangankan istri sakit, istri sehat aja gue ajak ke rumah sakit. Buat apa itu? Buat ngasih tahu kalau sakit tuh nggak enak, makanya jaga kesehatan. Kalau sakit itu mahal ke dokternya gitu. Akhirnya kita sudah berjalan dan ajaib rezeki anak itu ada. Ada aja. Di tengah gue jalanin 2 stripping, itu pada saat itu Anthurium lagi booming-boomingnya. Nah, itu dia. Ini sebenarnya kejadian yang membuat gue, istri gue ternyata banyak nggak tahu soal pohon. Belum tahu apa-apa. Waktu zaman gue baru mau nikah sama dia, gue kan beli bibit-bibit Anthurium tuh, yang 250.000, 300.000, gue taruh muter tuh di teras, banyak banget, sampai banyak banget nyamuk juga. Bini gue sempat kesel, ayah udah punya istri, kok kalau malam sampai jam 2 ngelapin Anthurium pakai susu lagi. Itu maksudnya apa sih ya? Sampai mupukin jam 2 ngobrol sama tukang pohon di luar. Dia nggak tahu, dia kesel, buang-buangin aja tuh pohon, udah banyak nyamuk, bala, ngurusin pohon. Iya, Anthurium kan yang daunnya kan gede-gede dan berapa macam gitu kan. Jadi dulu sih nggak boomingnya tuh karena kan nggak terlalu yang di TV banyak gitu kan. Karena nggak ada sosmed. Iya, nggak ada sosmed sih. Nah, terus pas kebetulan dulu Enda minta notebook kan, terus ya beli notebook dong gitu. Terus bentar, ayah mau jual pohon dulu gitu. Kirain bercanda itu. Apaan sih jual pohon dulu beli notebook gitu kan. Terus benar pulang-pulang nih notebook 2. Dari mana? Tuh pot di depan dijual. Gue jual Anthurium laku 32 juta. Iya. Satu pohon itu 16 juta. Akhirnya sama calonnya gue kasih 1 juta.
Pulangnya gue beli notebook 2 tuh di Lebak Bulus dengan gaya tuh yang udah minta. Ada dua-duanya. Dari pohon. Itu apa? Anthurium. Ya mulai besok ayah nggak apa-apa deh begadang ngurus pohon tuh. Baru ngizinin tuh. Ini jadi walaupun kerjaan udah lancar tapi ayah tuh mikirin nanti kalau misalkan gua nggak ada job lagi gua ngapain ya. Jadi dia ada tanggung jawab sendiri. Oh gua ini aja Anthurium nih lagi booming. Benar, walaupun dia udah lancar kerjanya tetap dia masih bisnis Anthurium itu. Jadi ya lumayan. Nah waktu itu kan Enda udah 9 bulan tuh ya. Udah 9 bulan kita udah putusin, udah di Puri Cinere aja. Karena di situ ada dokter Aswin yang emang udah cocok sama Enda gitu. Dan alhamdulillahnya karena dia udah punya pegangan, punya tabungan Enda. Kita mau lahiran yang di mana kamarnya VIP? Ya VIP, seneng dong. senang itu ya alhamdulillah, maksudnya emang rezeki anak tuh emang ada aja. Makanya anak pertama gue itu gue kasih nama Dracena. Artinya? Dracena itu adalah nama Latin dari pohon. Nah, pohonnya itu bentuknya jenis pohon palem kecil, jenisnya banyak. Tapi gue kasih nama Dracena karena itu juga salah satu yang menyelamatkan ekonomi gue lewat Allah, itu lewat jalur bisnis pohon. Gue mulai dapat duit tambahan dari pameran pohon, dari jual beli pohon. Kita sampai beli buku pohon kan? Nah, ayah mau ngasih nama anak kita yang pertama itu dari nama pohon. Wah, sempat kepikiran apa Cepedak gitu kan. Apa cakep juga nih punya anak dikasih nama Musangking. Wah, kesannya artis Korea. Padahal nama Duren gitu kan. Nama-nama pohon gitu. Abang gue sempat gue ajak konsultasi. Ki, gue pengen ngasih nama anak gue pohon gitu kan. Gohok, cakep tuh Gohok. Gitu. Abang gue juga kan gitu kan. Atau yang cakep aja katanya Ibung. Palem Ibung yang gendut gitu. Wah. Untung Dracena ya, cakep ya. Tapi ini sebenarnya salah satu informasi buat lu ya. Nama itu kan gue dengar kata Ustadz akhirnya. Gue ngomong juga sama Ustadz. Nama anak itu sebenarnya sudah dicatat oleh Allah. Orang tua itu cuma mengucapkan siapa nama anak itu. Akhirnya gue tahajud ya malam-malam ya. Tahajud. Gue buka buku lagi nama pohon itu. Akhirnya kebuka di bagian D. Dracena. Kayaknya cakep ya nak. Panggilannya Sena gitu. Wah ya udah ya Dracena. Ya udah. Akhirnya kita sepakat ngasih nama Dracena. Nah belakangnya enggak deh yang nyari. Tapi ujungnya tetap harus ada Mansur. Itu nama engkongnya itu. Ya akhirnya alhamdulillah begitu anak lahir rezeki mulai lancar yang nggak keduga dan kita menjalani hidup itu gue merasa sebagai laki-laki sempurna. Gue tinggal nggak ngontrak, gue punya istri, gue punya anak. Lu yang jomblo kayak teman gue atau ada ipar gue, mulai sekarang lu buktikan. Gue biar kayak begini, gue main PS kalah mulu sama lu. Gue lebih perkasa dari lo. Gue udah 3 hasilnya. Lo mana? Hayalan hidup lo. Tapi itu baru tahun pertama ya. Baru tahun pertama. Yang itu kita anggap kita sempurna nih. Rumah ada, mobil ada, anak ada. Tapi ternyata enggak. Kita emang udah yang berbangga gitu kan tadinya. Tapi tahun kedua, nah buat nanti ya. Nanti aja deh. Dilema hidup di tahun kedua itu beda. Ujiannya beda lagi. Semakin sombong, hidup semakin mulai ekonomi meningkat, mulai belagu guanya. Nah, makin seru tuh. Tapi nanti jangan sekarang ya. Biar lu penasaran di episode berikutnya di Taman Curhat. Tapi sebelum kita tutup, Nda kasih tips dong. Ya, sekarang tips dari Mbak Dian itu yang memang pengantin baru yang baru-baru menikah, yang baru-baru membina rumah tangga, kita harus saling komitmen. Jadi kita satu sama lain itu harus punya satu komitmen biar bisa kita hidup lancar, berdampingan gitu. Nah, yang kedua itu komunikasi. Yang tepatnya sih lebih dari komunikasi ya. Kayak
ayah gitu nggak ada kerjaan, ya bilang aja ke istrinya, ndak ayah lagi nggak ada kerjaan nih, kita cuma bulan ini dapat segini gitu. Sebaliknya kalau misalkan suaminya uangnya lagi banyak atau apa, ya bahagiain juga istrinya gitu. Tetap nuntut ya. Tipsnya tetap nuntut ya. Yang ketiga itu finansial. Kalau misalkan suami lagi nggak ada, ya harusnya istri gimana caranya ngatur keuangan. Ngatur keuangan kita bulanannya harus keluarnya berapa gitu. Itu tips dari Mbak Dian. Yep. Ini tips dari Abang Narji. Kalau dia bicara tentang finansial, menurut gue udah nggak berlaku dalam hidup gue. Prinsip gue, tipsnya buat lo abang-abangan gue, adik dan gue menjalani awal rumah tangga itu prinsipnya 3D. Yang pertama itu adalah dedikasi. Kita buktikan kita sebagai suami adalah suami yang berdedikasi tinggi terhadap rumah tangga. D yang kedua adalah doa. Segala macam urusan di dunia itu selesai dengan doa yang ikhlas, karena akan dikasih jalan keluar oleh Yang Maha Kuasa. D yang ketiga duit. Iya kan? Duit kan? Tetap. Biar kata lu ganteng kayak pangeran, dalam rumah tangga lu nggak ngasih duit ke bini, tetap aja di mata bini kita kerocok. Tuh, gue bukan nakut-nakutin lu, kenyataan. Nah, itu tips dari gue ya, abang-abangan gue, adik dan gue. Tapi jangan lupa untuk terus subscribe, like, share, and comment channel gue Abang Narji. Nah, Taman Curhat ini udah banyak penggemarnya ya, thank you ya. Alhamdulillah. Nih Ndak, sebelum kita pamit 13 tahun menikah, kayaknya udah saatnya memberikan hadiah spesial buat Mbak. Wah, alhamdulillah. Paling enggak berlian atau kalung atau cincin. Apa nih hadiahnya? Ini merem aja dulu. Aduh, apa ya? Merem ya. Itu hadiahnya. Kirain mobil. Nggak mau, keningnya cium mobil. Ini kan udah tiap malam dikasih. Tapi ini yang paling spesial. Oh iya, jangan lupa follow IG-nya aku karena kemarin habis di-hack ya. Jadi follow IG-nya Dian_Narji. Oke, makasih ya. Ayo, kita terusin makannya. Tempatnya enak banget ya, Ndak ya? Iya. Di mana ini kita? Titik Temu Cafe. Makanannya enak. Tempatnya romantis. Cocok buat ngerayain anniversary.